kemarin saya lihat Mas, saya lihat postingan Mas Anton itu ada Satpol PP yang kemudian nungguin di depan baksonya Mas Anton. Ini bisa diceritakan seperti apa nih? Ya itu berarti kejadiannya real atau nyata ya? Gimana nih ceritanya pada saat itu? Halo guys, jangan lupa ke subrek ya. Jagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Donianto TV. Hari ini kita seperti biasa akan kembali podcast dengan salah satu pengusaha muda, dan juga dia ini merupakan seseorang yang punya karismatik yang cukup tinggi. Ya, oke, baik, langsung saja kita sambut ini dia bintang tamu kita hari ini. Oke, ini dia sahabat Anton Ashari. Ya, Selamat sore, Bro. Selamat sore, Bro. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bro. Baik-baik saja ya. Iya. Oke, ini kita sudah kedatangan tamu pengusaha muda. Tapi saya melihat bahwa background Mas Anton ini merupakan salah satu sarjana pendidikan ya, yang sudah lulus juga. Nah, tapi kemudian Mas Anton ini bergerak di bidang usaha. Ini seperti apa sih? Kenapa kok berbanding terbalik gitu loh? Tadinya awalnya mengambil pendidikan, tapi hari ini mengambil dunia usaha. Gimana, Bro? Ya, jadi gini Mas Don. Iya, gimana? Awal mulanya itu saya tuh tertarik ke dalam usaha itu, melihat peluang gitu. Siap. Nah, tapi saya sebelum itu peluang usaha gitu, jualan. Saya pernah coba-coba kerja ke bank, ke yang lain gitu. Banyak lah ya. Iya, banyak lah ya pengalaman kerjanya. Siap. Tapi di hati saya tuh tidak senyaman yang saya jalan sekarang gitu. Nah, seperti jualan gitu. Nah, kan dipikir kalau hujan kan kita tuh bebas. Tuh. Bisa ya, ini kalau jualan tidak ada yang ngatur ya. Tidak yang ngatur tuh. Mau libur, mau berangkat kerja terus ya nggak apa-apa itu, daripada kerja di orang lain disuruh-suruh kerja tipes lagi. Nanti berdampak ke kesehatan ya. Betul sekali. Tapi ini kan awalnya kenapa? Kan Mas Anton ini kan menyukai dunia usaha. Tapi kenapa kemudian ketika melanjutkan kuliah ini mengambil pendidikan? Kalau pendidikan itu kan konsennya biasanya kepada guru ya. Kenapa nih awalnya? Kalau menurut saya sih ya, kalau di perguruan tinggi kita ya kuliah di mana aja. Di mana saja, oke. Kalau pendidikan di ekonomi atau di agama juga pun. Nah, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Nah, kesukaan kita itu apa? Tapi kan harusnya kan awal-awalnya kan sudah tahu kita ini suka usaha. Harusnya kan masuknya ekonomi atau yang berkaitan dengan usaha dong. Betul. Tapi kan kalau menurut saya sih dalam perkuliahan itu berarti bukan kita mencari suatu pekerjaan atau itu, tapi kita menjadi pelajaran penting yang diambil dalam di dunia perkuliahan itu. Tapi yang terpenting mengambil ilmunya gitu ya? Walaupun kita beda background gitu. Pendidikan intinya itu. Intinya seperti itu ya. Jadi nggak jadi soal nih kalau misalkan kita jurusannya apa, tapi kemudian ketika sudah lulus kuliah, kemudian kita punya usaha ataupun yang lainnya lah, tergantung kitanya ya. Memang kadang banyak juga yang seperti itu ya. Kadang kita jurusannya apa, kemudian ketika kerja kita kerjanya di perusahaan atau di yang lainnya lah ya. Oke, ini yang penting itu Mas nih satu niat. Satu niat. Oke. Siap. Tekun gitu. Tekun. Ya, yang terpenting ada doa gitu. Yang terpenting adalah doa. Doa sama yang Sang Pencipta sama orang tua juga gitu. Iya, siap. Nah, ini kalau untuk sekarang kan sudah bergerak di bidang usaha nih. Ya, untuk bidang usaha sendiri kira-kira usahanya apa nih, Bro Anton? Ya, saya sama ini masih jualan bakso gitu. Masih jualan bakso. Oke, mantap nih. Siap. Jualannya di mana nih? Di Pasar Bangkir. Pasar Bangkir ini bisa silakan dipromosikan barang promosi teman-teman yang lewat Pasar Bangkir. Jangan lupa mampir ke Bakso Sorbaujan Mas Usma. Wih, ini lokasinya di sebelah mana, Mas? Tempatnya tuh di pintu masuk sebelah kiri. Nah, kalau dari arah Indramayu ke Jakarta itu sebelah kanan. Nah, kalau dari
Jakarta ke Indramayu tuh sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Mas Doni. Depan ABC ya. Depan Toko Mas Reja. Oh, Toko Mas Reja. Reja. Oke, jadi barangkali teman-teman mau mampir ke baksonya Mas Anton itu bisa dibangkir lah. Siap. Nanti kontak saja, bisa dapat bonus nih. Siap. Beres pokoknya beres. Beres pokoknya. Oke. Ini mengawali usaha kira-kira sudah berapa lama nih? Karena saya melihat di situ sudah lama sekali nih bakso di situ. Apa namanya? Dari awal kemudian saya melihat kelihatannya sudah lama sekali di situ. Ya, jadi dari awal mula orang tua gitu ya. Oh, awal mula orang tua ya. Orang tua itu. Nah, ya, sebelum saya lahir jualan. Oh, berarti sudah lama sekali. Lama sekali itu. Siap. Berarti memang sudah hampir puluhan tahun ya usaha dan sekarang sudah kemudian Anda ini sudah lulus dan bahkan sering membantu orang tua ya, bahkan bisa saja melanjutkan nanti ya. Maka dari itu saya dari sejak kecil tuh udah dilatih usaha gitu. Oh, dari kecil ya, karena backgroundnya pengusaha juga orang tuanya ya. Oke, siap. Ini baksonya luar biasa nih, biasanya setiap hari juga rame di situ. Tapi ini bro, sekarang itu kan lagi PPKM. Iya, betul. Semua pengusaha dan bahkan yang lainnya ini kan seakan-akan seperti tercekik dengan keadaan yang sekarang ini. Nah, ini gimana untuk Mas Anton sendiri berjualan bakso, apakah berdampak atau tidak nih? Ya, yang jelas berdampak sekali Mas Doni. Berdampak sekali ya. Apalagi kita ya pecahan-pecahan kecil gitu Mas. Iya, kaki 5 gitu kan. Omset menurun. Omset menurun. Drastis enggak nih? Drastis dari awalnya ya 50% lah drastis. 50% penurunan omsetnya. Iya. Berarti penurunan omset drastis nih ya, karena PPKM. Iya. Nah, menurut Mas Anton sendiri, apakah penerapan PPKM itu efektif untuk diterapkan di masyarakat atau seperti apa nih? Apa nggak usah PPKM? Kalau menurut saya sih ya, gimana? Itu ya agak boleh dilakukan tapi agak dilonggarkan itu peraturannya. Iya. Jangan disekat gitu, maksudnya apa itu namanya di aturannya. Ya digenjot ke masyarakat miskin gitu. Oh, siap. Ada solusi lain gitu, ada solusi lainnya gitu. Tapi kan sekarang pemerintah sudah memberikan kelonggaran bahwa untuk pedagang-pedagang itu pengunjung itu bisa makan di tempat selama 20 menit, bahkan sekarang sudah 30 menit gitu. Gimana nih? Ya, cukup tidak nih untuk pedagang? Kalau menurut saya sih ya tidak cukup Mas Doni. Ya mau gimana kan, kalau pelanggan kan ya pengen nongkrong gitu, pengen ngobrol sama teman-temannya, santai gitu. Masa disuruh tungguin 20 menit, kan gak enak Mas Doni. Berarti nggak cukup ya? Nggak cukup. Nggak cukup untuk pedagang. Kalau misalkan sampai dibatasi 20 menit sampai 30 menit ya. Oke, omset menurun. Dan kemarin saya lihat postingan Mas Anton itu ada Satpol PP yang kemudian nungguin di depan baksonya Mas Anton. Ini bisa diceritakan seperti apa nih? Ya itu berarti kejadiannya real atau nyata ya? Gimana nih ceritanya? Iya. Pada saat itu? Ya kan intinya sih pas lagi rolling tuh piket. Oh, piket. Keliling ngecek aja gitu. Yang kalau diwaktuin enggak sih, enggak seperti waktuin gitu ya, biasa aja ngontrol gitu artinya mah. Tapi pada saat itu ada pengunjung tidak di situ? Ada pengunjung. Iya. Terus kemudian ditungguin tidak sama sebelumnya? Ya, cuma dilain aja gitu Mas. Oh, kan aturannya kan 20 menit sampai ya sekarang 30 menit lah. Iya. Itu apakah kemudian ditungguin sama Satpol PP-nya sampai 30 menit? Apa sekedar enggak? Ya biasa buat ngecek aja gitu. Cek aja. Tapi kan mau apa ya? Pengunjungan pasti itu ya namanya tuh nggak enak gitu, masa ya ditungguin terus gitu walaupun nggak diwaktuin juga. Iya. Nggak enak ya pengunjung juga ya. Iya. Ngerasa gimana gitu karena ada Satpol PP di depannya. Iya. Oke, nah ini juga Mas, saya melihat kalau saya lihat itu kalau saya jalan ya di Bangkir, kan saya suka lewat Bangkir ya. Itu kan kemarin saya lihat bakso Mas Anton itu ada penutupnya lah. Ada penutupnya di bakso. Biasanya penutup itu dilakukan pada saat bulan puasa ya. Pada saat bulan puasa karena mungkin menghormati orang yang sedang puasa sehingga tidak terlihat orang yang makan di bakso. Tapi kemarin ketika PPKM padahal tidak bulan puasa, tapi kenapa kok ditutup? Padahal dari dari luar juga ketika ada motor atau ada mobil itu kelihatan misalkan ada orang yang makan. Mungkin karena PPKM biar nggak kelihatan apa gimana nih Mas? Ya itu kan pas
awal saya buka lagi gitu. Iya. Buka lagi tuh tentang PPKM darurat. Oh, PPKM darurat ya. Aduh. Jadi khawatir gitu ya. Khawatir. Antisipasi. Iya, kan ada katakan ya, maksudnya kan ada rumor kalau buka jam di sini didenda. Iya, siap. Boro-boro mau denda 5 juta. Iya. Untung aja belum dapat gitu, Mas. Jadi berarti tujuannya nutupin di tempat jualan itu apa nih? Ini kan pelanggan itu maunya itu makan di tempat. Oh, makan di tempat biar nggak kelihatan. Iya, makan di tempat gitu. Kalau dibawa pulang sih nggak enak gitu. Enak ya, berarti tujuannya itu ya. Iyalah. Ya, pintar orang dagang aja, Mas. Pintar orang dagang aja ya. Tapi omset hari ini gimana, Mas? Setelah PPKM kan sudah diterapkan PPKM darurat, kemudian ditambah lagi, kemudian sekarang ditambah lagi. Ini apakah sudah ya biasa-biasa saja atau seperti apa nih omsetnya? Ya, omset masih turun, Mas. Masih turun, belum normal ya, normal. Seperti biasanya ya, karena masih PPKM ya. Nah, harapannya untuk PPKM apakah diperpanjang atau gimana nih? Ya, untuk sampai tanggal 9 kan? Iya, ini kan udah gitu, jangan diperpanjang lagi gitu. Jangan bagaimana solusinya aja ke depan gitu. Ya, oke. Ini harapannya, silakan. Harapannya apa nih untuk ya pemerintah atau apalah biar pedagang-pedagang kecil ini tetap bisa mencari nafkah dengan ya selayaknya lah seperti biasa. Silakan Mas Anton, harapannya nih disampaikan ya untuk menurut pedagang kecil. Saya sih ya harapannya itu ya PKI itu udah jangan dilanjutkan gitu. Jangan dilanjutkan ya. Karena ini memberatkan pedagang-pedagang kecil gitu. Iya. Oh ya, cari solusi yang lain. Cari solusi yang lainnya. Mudah-mudahan PPKM tanggal 9 bisa selesai ya. Gitu. Bisa selesai ya. Oke, ini mengenai kita sudah bahas banyak mengenai Mas Anton nih tentang dunia usaha. Nah, ini kan Mas Anton ya secara usia sudah ya lumayan mateng lah. Ini gimana nih, Mas? Apakah ada target untuk ya mencari pasangan hidup nih? Gimana nih? Ya, insya Allah, Mas. Ya saya targetnya sih ya usia 26-27. Usia 26-27. Sekarang usianya berapa? Masih muda, Mas. Siap, rupanya sudah bentar-bentar lagi nih ya? Insya Allah, Mas. Insya Allah ya. Tapi gimana nih untuk kriterianya? Apakah ada kriteria khusus untuk calon istri? Apakah yang pendek tapi imut? Apakah yang tinggi atau seperti apa nih? Ya kalau misalnya sih yang sedang-sedang aja, Mas. Nggak mulu-mulu kasar ya. Itu barang-barang aja gitu. Barang aja, yang penting cocok ya. Cocok lah. Yang penting satu cocok. Frekuensi gitu maksudnya, Mas. Ya. Tapi orang tua berharap seperti apa nih? Apakah pengen cepet-cepet ataukah ya terserah anaknya? Iya, gimana nih? Untuk orang tua sih nggak terlalu nuntut gitu, Mas ya. Tergantung anaknya juga sih. Iya, berarti orang tua nggak terlalu nuntut ya, tergantung anaknya. Oke. Nah, ini kan Mas Anton sudah punya usaha sendiri. Saya rasa kalau misalkan nanti punya istri pun ya insya Allah lah bisa menafkahi istrinya gitu loh. Walaupun nanti mungkin ya bareng-bareng juga dengan istrinya. Iya, betul, Mas. Siap. Nah, ini untuk jualan sendiri Mas Anton ini apakah nanti punya planning untuk bagaimana bisa mengembangkan usahanya gitu loh. Sekarang kan masih satu nih di Bangkir. Apakah nanti punya ya istilahnya gagasan baru lah untuk membuka cabang yang lain atau gimana nih? Ya rencana planning ke depan sih ya mau mengembangkan usaha gitu. Ya, bukan usaha di bidang sama atau gimana? Pokoknya bagian kuliner. Kuliner, iya. Siap. Kuliner yang cabang-cabang atau gitu gimana ya. Berarti adalah inisiatif untuk mengembangkan usaha ya. Tapi kalau untuk bakso ini menjadi usaha yang legend ya. Tetap terus dilestarikan nih bakso. Masih dilestarikan ya. Sampai terus ya, karena ini sudah turun temurun dari orang tua ya. Iya, betul. Oke, siap Mas Anton. Ini luar biasa ya dari pengusaha muda ya. Oke, sampai sekarang bisa menjadi orang yang tentunya ya masih muda tapi bisa untuk kita contoh juga ya. Oke, terima kasih Mas Anton karena sudah ada suara azan nih. Ini sudah ada suara azan, sudah ada panggilan untuk kita melaksanakan ibadah. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, siap Mas Anton. Oke, terima kasih guys.